Pemirsa, Indonesia merupakan negara tertinggi di Asia yang menelan korban tim medis akibat virus corona. Dalam 30 hari terakhir, virus corona menggugurkan 26 dokter umum dan spesialis, 4 dokter gigi, serta 4 perawat di seluruh Indonesia. Lantas bagaimana tanggapan dari Ikatan Dokter Indonesia terkait hal ini? Kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum PBID Adip Kumaydi. Selamat petang, dokter. Selamat malam, Mbak. Ya. Dokter, bisa diinformasikan seperti apa tanggapan Anda mengenai banyaknya tenaga medis ini yang meninggal, jumlahnya mencapai 34, dokter? Ya, jadi kalau kita 34 sih tidak sampai, ya belum. Artinya kita saat ini data yang terrecord di kita, yang memang terkonfirmasi dia dengan PDP ataupun yang sudah terkonfirmasi dengan hasil swab, itu ada untuk yang dokter ya, itu sekitar 20 dengan 5 orang saat ini dokter gigi dan ada informasi yang kami dapatkan 6 orang perawat. Nah, pada saat kemudian kita bicara saat ini dalam jangka waktu 1 bulan dibandingkan yang secara total, data yang kita dapatkan dari Medscape di seluruh dunia, bahwa total di seluruh dunia saat ini di luar yang dari Indonesia itu ada sekitar 100 dokter yang meninggal dengan jumlah terbanyak dari Italia. Tapi kalau kemudian kita coba menganalisa, maka dan ini juga kita sudah diskusikan juga di internal profesi, ada beberapa faktor juga yang mengakibatkan meninggalnya para teman sejawat kami. Salah satunya juga adalah memang selain faktor usia, kemudian ada faktor penyakit penyerta, dan juga memang ada hal-hal lain yang kemudian mengakibatkan terjangkit atau tertular. Salah satunya juga faktor kekurangan APD di dalam pelayanan. Nah, pada saat kita bicara kekurangan APD ini, salah satu faktornya juga adalah mereka berpraktek di layanan yang frontliner. Frontliner artinya ada yang di UGD, di klinik, kemudian di praktek swasta yang cenderung memang saat ini, dan ini disampaikan oleh teman-teman kami di lapangan, kekurangan APD yang standar. Sehingga akhirnya muncul ada improvisasi-improvisasi yang dilakukan. Itu. Jadi faktor-faktor ini yang kita coba nanti cari dalam tim investigasi dari Ikatan Dokter Indonesia, untuk kemudian menjadi sebuah strategi kita di dalam pelayanan dan standarisasi di dalam pelayanan, yang salah satunya mau tidak mau sekarang kita menghimbau kepada seluruh teman sejawat untuk memakai alat proteksi diri yang standar minimal di pelayanan rawat jalan itu adalah level 2. Artinya memang harus pakai N95, Google, terus kemudian dengan face shield, dan itu yang kemudian apabila di perawatan memang harus masuk dalam kategori standar yang level 3. Baik, dengan Dr. alat hazmat segala itu. Ya, Dr. Adip, dengan yang Anda sebutkan banyak faktor yang menyebabkan tenaga medis di Indonesia akhirnya gugur begitu. Paling banyak akibatnya apa, Dok? Ya, kita lagi mencoba untuk melakukan investigasi. Gitu. Kita lagi mendata dari beberapa teman sejawat kami yang meninggal, dari yang pertama sampai yang terakhir, tapi secara umum kami tadi diskusikan di internal, ada beberapa faktor juga yang kemudian mengakibatkan para teman sejawat kami ini meninggal yang tadi yang kami sebutkan, termasuk ada faktor komorbid atau faktor penyakit penyerta, dan juga ada faktor usia. Ini yang kemudian juga menjadi strategi kita di dalam melakukan pelayanan. Saat ini kita menghimbau para teman sejawat yang di atas 60 tahun untuk saat ini mungkin tidak dalam konteks atau frekuensi pelayanan prakteknya dikurangin. Baik, karena berarti ada faktor-faktor itu ya. Baik, berarti ada kebijakan-kebijakan baru ya, dokter ya, untuk bisa melindungi tenaga medis. Apa saja, dokter, kebijakan baru itu terkait dengan banyaknya tenaga medis yang gugur? Ya, jadi salah satunya tadi faktor usia. Jadi kita menghimbau yang di atas 60 tahun untuk tidak merawat secara langsung pasien-pasien dengan COVID. Terus kemudian yang masih melakukan pelayanan, baik itu praktek swasta atau poli rawat jalan, juga kita harapkan untuk dikurangi frekuensi pelayanan, dan tentunya ada pemeriksaan rutin yang juga harus dilakukan. Tapi untuk yang khusus di dalam yang langsung melakukan perawatan, tentunya kita harapkan juga mereka
mendapatkan tes kesehatan, ya, kalau perlu juga rapid test dan swab tenggorok rutin supaya kita juga bisa mengevaluasi kesehatan daripada para teman sejawat kami yang bekerja untuk melakukan penanganan COVID ini. Dan satu hal lagi yang lain, tentunya kita berharap APD ini tetap menjadi prioritas yang bisa diberikan kepada teman-teman kami yang ada di lapangan, khususnya di frontliner ini. Baik, hingga saat ini dokter sudah adakah catatan APD daerah mana saja yang kekurangan begitu? Ya, kalau secara umum memang sudah terdistribusi. Jadi kalau kita bicara beberapa lokasi, teman-teman kami melaporkan, baik itu dari Aceh, kemudian di Sulawesi, termasuk Gorontalo juga, dan kemudian beberapa daerah yang lain juga melaporkan sudah menerima. Tapi sekali lagi kita bicara sekarang adalah kuantitinya. Kalau bicara kuantiti pasti masih kurang, karena pemakaian alat proteksi diri itu disposable. Dengan dia mungkin kalau di dalam melakukan perawatan, dia 3 kali shift dikalikan sekian orang, ada tenaga medis dan juga tenaga pendukungnya, yaitu tenaga kesehatan perawat dan yang lainnya, maka secara kuantiti itu sangat kurang gitu. Dan ini yang kemudian disampaikan, dilaporkan oleh teman-teman sejawat sekalian. Tapi yang saat ini yang masih belum mendapatkan, terutama yang dari atau yang berpraktek di swasta dan klinik praktek yang mereka masih belum mendapatkan. Baik, dokter, dengan kita melawan virus COVID-19 ini tentunya ID dan juga Kementerian Kesehatan membuat persiapan agar tim tenaga medis bisa melayani begitu pasien-pasien positif corona. Apakah jumlah yang mana saat ini positif 2.273 ini cukup, dok, dengan tenaga medis yang kita punya? Ya, jadi kita berpikirnya jumlahnya mungkin bisa lebih dari itu, karena itu yang terkonfirmasi positif. Ya. Dan teman-teman sejawat kami saat ini juga merawat yang namanya PDP dan ODP juga. Sehingga kalau kita bicara saat ini di kota-kota besar, katakanlah di Jakarta, di Surabaya, atau di Bandung, bicara tentang SDM, dokter, saat ini memang masih mencukupi. Tapi yang perlu kita pikirkan sekarang pada saat ini persebarannya itu semakin merata. Di seluruh wilayah Indonesia kita tahu bahwa memang terlepas dari adanya COVID ini, ada beberapa daerah wilayah yang memang dalam keadaan normal juga sudah kekurangan dokter atau kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan dan kekurangan fasilitas kesehatan. Ini yang perlu dipikirkan juga. Sehingga kami menghimbau, memberikan saran kepada pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan untuk segera melakukan mapping kemampuan daripada fasilitas kesehatan, sarana prasarana yang itu juga terutama yang dihitung di rumah sakit pemerintah. Karena kalau kemudian kita juga menghitung rumah sakit swasta, tidak semua juga rumah sakit swasta siap dengan ruangan-ruangan isolasi ataupun dengan ventilator. Jadi kita harus benar-benar bisa menghitung tentang kemampuan dari setiap wilayah, termasuk juga SDM-nya, sehingga kita bisa melakukan sebuah strategi pendukung jika memang itu terjadi outbreak pada wilayah-wilayah yang memang sudah kekurangan tenaga dan kekurangan fasilitas kesehatan. Baik, langkahnya apalagi, dok, yang dilakukan agar tidak kekurangan tenaga medis mengingat ini terus bertambah angka positif COVID-19-nya? Ya, memang saat ini dari kami di organisasi profesi ID juga menyiapkan teman-teman dokter untuk menjadi relawan. Tapi nanti pun juga harus ada penguatan kompetensi, penguatan keilmuan. Karena kalau kita bicara saat ini yang mempunyai kompetensi di dalam melakukan perawatan, itu adalah teman-teman dari penyakit dalam, spesialis paru, dan juga nanti didukung oleh anestesi juga. Tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, maka ada yang level yang mungkin kita bicara di level yang basicnya, itu bisa juga dilakukan oleh teman-teman dari dokter umum. Dan ini tentunya dari kami, nanti kami akan melakukan pelatihan-pelatihan yang bisa dilakukan secara cepat dan massal supaya teman-teman mempunyai kemampuan juga melakukan ya baik itu PPI ya, panduan untuk penyakit-penyakit infeksi dan termasuk yang emerging dan re-emerging disease ini, termasuk juga tentang pengendalian infeksinya. Ini menjadi PR juga bagi kami untuk mendorong, mendukung, tapi teman-teman ya untuk supaya punya kompetensi terkait dengan masalah ini, tapi juga kami berharap di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh kami dan juga tenaga medis yang lain juga didukung oleh APD yang memang standar. Yeah. Karena kami tidak ingin juga nanti kami menjadi bukan hanya kita tertular, tapi kita menjadi sumber penularan sehingga kita sulit untuk mengisolasi atau memutus mata rantai penyebaran karena dari kita juga menjadi sumber penularan.
Baik, baik. Dokter, bicara soal tenaga medis ahli yang saat ini berperan penting. Selain dokter spesialis paru, siapa-siapa saja dok yang saat ini dibutuhkan? Ya, jadi memang kalau kita bicara di dalam konteks penanganan, maka yang saat ini menjadi benteng terakhir. Jadi mohon maaf kalau saya sampaikan dokter ini adalah bukan garda terdepan, tetapi benteng terakhir sehingga kita harus benar-benar menjaga para teman medis dan teman tenaga kesehatan yang lain. Karena pada saat ini kita tahu bahwa teman-teman dari spesialis paru, spesialis penyakit dalam, didukung spesialis anestesi, dan juga teman-teman yang bekerja di UGD emergensi yang karena dia yang menerima pasien pertama kali itu menjadi orang-orang yang benteng yang istilahnya itu harus kita jaga, termasuk juga menjaga kesehatan dan memproteksi mereka dengan APD yang standar. Baik, Indonesia punya berapa spesialis paru dok? Spesialis paru saya jumlah pastinya kurang tahu, tapi kalau untuk di Jakarta saja itu ada sekitar 700 kalau tidak salah itu informasinya, dan penyakit dalam untuk di Jakarta saja sekitar hampir 2.000. Mohon maaf nanti mungkin bisa kita koreksi. Dan itu kalau bicara di Jakarta. Tapi problemnya nanti pada saat kemudian kita bicara di daerah. Karena di wilayah yang di luar Jakarta, tidak usah jauh di Banten saja kita juga tahu bahwa masih juga kekurangan jumlah tenaga terkait dengan spesialis paru, spesialis penyakit dalam, dan pendukungnya yang lainnya termasuk anestesi. Baik, ada data yang kami himpun yang menyebutkan kalau di Indonesia perbandingan pasien dan dokter 100.000 dibandingkan satu, begitu dok, 100.000 pasien dibandingkan satu dokter. Apakah ini betul dok? Oh tidak, kalau 100.000 bandingkan satu terlalu sedikit ya, karena kalau kita bicara total kita punya pada saat kemudian kita bicara secara kuantiti, WHO menerapkan bahwa kalau secara total ya, total dalam satu negara itu 1 dibanding 2.500. Kita 1 dibanding 1.900 sebenarnya secara total. Nah, tapi pada kondisi yang seperti sekarang ini dan kita tahu bahwa ada disparitas pelayanan atau ada maldistribusi dokter. Artinya 1 banding 1.900 secara total, tapi ada wilayah-wilayah yang lain yang memang sudah kekurangan tenaga, baik itu dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Gitu. Baik, baik. Ya, dampak dari COVID-19 ini tentu saja membuat banyak para dokter panik begitu. Wajar karena dokter pun juga manusia dan banyak sekali dokter gigi, dokter-dokter yang ahli lainnya sengaja untuk membatalkan konsultasi untuk bisa melindungi diri. Pendapat Anda seperti apa? Jadi konteksnya bukan membatalkan, tapi kita harus membatasi atau meminimalisasi kontak dengan pasien, karena seperti yang saya sampaikan tadi, maka kita terkonsentrasi untuk kemudian kondisi-kondisi yang memang emergensi saat ini di semua spesialis dan saya kira juga di dokter gigi, karena apalagi yang bekerja dengan muka ya, karena aerosol yang bisa kemudian menularkan kepada kita, maka ada anjuran dari kita dan itu sudah kita sampaikan di poliklinik dan pasien bahwa apabila ada kondisi-kondisi yang memang itu tidak emergensi untuk kemudian tidak datang ke pelayanan semata-mata karena jangan sampai mereka tertular oleh kita ataupun kita yang menularkan kepada mereka. Gitu. Jadi ini sekali lagi bukan membatalkan, tapi memang kita meminimalisasi kontak supaya kita bisa memutus mata rantai ini bersama-sama juga dengan pasien. Tapi pada khusus pasien-pasien yang memang dengan penyakit kronis yang harus mendapatkan pengobatan rutin, saat ini sudah dimodifikasi dengan memakai daring, ya, konsultasi via online, sehingga masyarakat pun juga masih bisa berkonsultasi dengan dokter. Baik, baik. Berarti sudah ada himbauan agar tetap menjaga jarak begitu ya dok ya? Betul. Baik. Ya. Bicara soal bagaimana teman-teman atau tenaga medis kita ini berjuang sebagai garda terakhir yang dokter sebutkan, karena yang garda depannya adalah masyarakat begitu. Betul, beberapa tenaga medis seperti perawat begitu dok, di lingkungannya dikucilkan karena dianggap membawa virus. Respon Anda seperti apa? Iya, saya kira ini juga kami mohon dibantu oleh para aparat sampai tingkat aparat kelurahan, RT, RW, dan juga tokoh agama
untuk menyampaikan, mensosialisasikan bahwa stigmatisasi yang terjadi, baik itu bukan hanya di tenaga medis ya, terutama kepada pasien juga yang katakanlah yang udah sembuh dan dia harus kembali lagi ke lingkungannya. Karena pada saat kita bisa menjaga jarak, kita kemudian bisa memproteksi diri kita, mamanya dengan memakai masker, dan apalagi bagi kami tenaga medis kita sangat paham. Pada saat kemudian kita pulang ke rumah, kita pasti akan kemudian mencuci bersih, kita juga menghindari kontak dengan tetangga di sekitar. Jadi saya kira tidak perlu lagi masyarakat kemudian membuat stigmatisasi kepada kami di tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya apabila mereka tinggal atau di lingkungan sekitar. Dan tentunya sebuah bentuk penghargaan yang kita harapkan dengan hanya kita tidak stigmatisasi itu aja, itu penghargaan yang besar bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis, dan itu saya harap masyarakat juga bisa memahami hal itu. Baik, betul sekali yang dokter katakan, tidak hanya tenaga medis tapi masyarakat yang sudah dikatakan atau didiagnosa negatif corona pun seperti dikucilkan begitu ya dok ya, apalagi yang baru saja mengetahui positif dan mereka sengaja menutupinya. Apakah betul dok ini yang dilakukan? Apakah memang harus terbuka kepada lingkungan sekitar? Ya, ini yang kemudian ada konsep dan ada beberapa daerah yang sudah melakukan, ada namanya kampung siaga COVID ya. Pada saat kita bicara kampung siaga, maka ada peran serta kampung tersebut atau peran serta warga sekitar untuk mendukung kesembuhan. Terus kemudian mendukung dalam kaitannya adalah melakukan tracing kontak ya. Kemudian kita bukan mengisolasi, tapi kemudian kita menyampaikan dengan sebaik-baiknya supaya kemudian apabila ada yang kontak positif dan di tracing, mereka juga bisa melakukan langkah-langkah upaya untuk preventif. Ya, sekali lagi ini menjadi pekerjaan bersama. Kalau kemudian hanya diserahkan kepada rumah sakit atau tenaga medis atau pemerintah saja tanpa ada dukungan dari masyarakat, maka kita akan semakin sulit menyelesaikan permasalahan ini. Baik. Terima kasih Dr. Adib Kumaydi sudah bergabung bersama kami di Special Report.